Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sari, mahasiswa Profesi Kebidanan Universitas Nasional. Kali ini saya akan menampilkan video tentang konseling identifikasi gejala awal dan pencegahan masalah keganasan pada masa klimakterium. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, ya, saya dengan Bu Evi ya. Kali ini saya akan memberikan konseling tentang identifikasi gejala awal dan tanda awal pemeriksaan kanker payudara sama pemeriksaan kanker leher rahim ya Bu ya. Oke, sebelumnya Ibu udah tahu belum tentang pencegahan payudara itu? Payudara sendiri nih ya, susunannya nih. Seperti yang kita tahu ada puting susu, jaringan lemak, otot dada ya, seperti ini. Terus juga ini otot dadanya seperti ini ya, keluar penjasur susunya. Nanti kalau misalnya saat ibu menyusui, di sini yang tumbuh hormon prostaglandinnya ya. Terus di sini pertumbuhan payudaranya seperti ini dari masa anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua ya. Terus juga selanjutnya, ibu tahu nggak tentang kanker payudara itu apa? Ibu tahu ya. Kanker payudara itu adalah tumor, yaitu tumor ganas ya di seluruh jaringan payudara gitu. Kecuali jaringan kulit payudara yang dapat menyebar, dia biasa menyebar ya. Ini dari yang seperti ini biasanya sampai yang ganas seperti ini harus dioperasi gitu ya. Terus siapa aja nih yang berisiko terkena kanker payudara? Nih, perempuan usia lebih dari 40 tahun atau lebih. Nah, termasuk ibu nih ya kan, lebih dari 40 tahun ya. Makanya saya kasih langsung seperti ini ya. Terus perempuan yang mempunyai riwayat haid pertamanya kurang dari 12 tahun. Saya yang lebih cepat gitu ya. Terus yang udah menopause ya, menopause itu yang udah nggak haid selama 1 tahun berturut-turut, itu disebutnya menopause ya. Terus ada lagi adanya riwayat kanker atau tumor jinak pada perempuan itu, pada ibu itu ya. Misalnya ibu ada riwayat tumor jinak di payudaranya atau riwayat keluarga punya kanker gitu. Terus riwayat keluarga ya. Terus juga ada perempuan yang belum pernah melahirkan atau nggak pernah menyusui sama sekali. Riwayat kehamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun. Baru hamil di usia di atas 35 tahun gitu. Ya. Ini ya termasuk semua faktor risikonya. Kemudian deteksi kanker payudara ya. Itu dilakukan segera mungkin ya, agar dapat diobatin kalau misalnya ketahuan ya. Nah, itu deteksinya dengan apa? Dengan cara sadari. Sadari itu adalah singkatan ya, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu dilakukan pada saat setelah mens Bu, seminggu setelah mens biasanya Ibu periksa sendiri, nanti ada saya jelasin lagi ya. Terus juga ada pemeriksaan payudara oleh petugas kesehatan. Terus dengan cara di USG atau di mamografi kayak gitu ya. Nah, ini cara-cara melakukan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri. Yang pertama, ibunya bercermin dulu di depan kaca ya, di depan kaca. Terus dilihat apa, simetris atau enggak, terus bentuk payudaranya seperti apa, ada kulit jilbab atau enggak. Terus ibu melakukan tangannya diangkat keduanya. Nah, itu ada perubahan apa enggak dari bentuknya, simetris atau enggak, tinggi sebelah apa enggak, jadi kecil atau enggak gitu. Terus juga ini sama ya, tolak pinggang, tangannya di pinggang seperti ini. Terus ada perubahan atau enggak. Terus itu menggantungkan ya, cukup gitu. Dilihat tuh payudaranya keduanya itu menggantung secara ini apa enggak gitu, rata atau enggak gitu ya. Terus yang kedua seperti ini gitu, berserak kayak gini ya, tangannya di dada gini, sama dilihat
ada perubahan atau enggak ya. Terus yang ketiga adalah dengan meraba di bagian sekitar kuping atau yang bagian hitamnya. Apabila ada benjolan, nah itu ibu harus periksakan ke tenaga kesehatan gitu lebih lanjut. Terus sini juga satu lagi yang keempat, tangannya diangkat, terus diperiksakan, diraba nih dari mulai atas, mulai bagian atasnya, terus melingkar sampai ke dalam kuping. Di situ dua kali ya, kanan dan kiri. Terus yang kelima bisa juga sambil tiduran, sama diangkat juga, terus diraba juga sama dengan gerakannya seperti ini, dari luar sampai ke bagian dalam yang bagian hitam gitu ya. Itu apabila ada benjolan, berasa benjolan, itu harus langsung datang ke diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Terus selanjutnya adalah pencegahan kanker leher rahim ya. Nah, ibu tahu nggak kanker leher rahim itu apa? Enggak ya. Nah, nih ya. Yang pertama guys harus tahu dulu nih leher rahim itu letaknya di mana. Di dalam ya. Ini kan rahim nih, rahim perempuan kita ya. Nah, dia itu letaknya ada paling bawah. Di sini dia menonjol. Nah, dia itu dekat sama liang senggama dan vaginanya. Nah, ini tuh bisa dilihat kalau pakai alat cucur bebek namanya, kalau pasang spiral gitu. Tapi kelihatan ya. Nah, terus bisa tahu nggak nih kita tahunya dari mana kanker leher rahim itu? Sama kayak potong jagung ini ya. Kalau misalnya dari luar kan kita nggak ada yang tahu ini jagungnya bagus atau enggak, gitu, ada penyakit atau enggak. Sama begitupun dengan penyakit leher rahim ini. Jadi kalau misalnya sekilas ketemu dari luar nggak bisa kelihatan, harus diperiksakan dalamnya gitu. Ya. Jadi kalau nggak diperiksa kita nggak akan tahu kalau ada penyakitnya gitu ya. Penyebab dan faktor risikonya yang pertama nih, berganti-ganti pasangan seks atau berhubungan dengan pria yang sering berganti pasangan. Terus ibu atau kakak yang menderita kanker leher rahim, keluarganya ya. Terus perokok aktif maupun pasif. Terus juga terpapar infeksi menular seksual atau IMS ya, seperti penyakit yang berdarah, nanah, dan GO ya, keputihan banyak, seperti itu ya. Terus virus HPV penyebab kanker leher rahim, ini virusnya yang menyebabkan kanker leher rahim ya. Terus penurunan daya tahan tubuh juga ya. Terus melahirkan banyak, lebih dari 6 biasanya, ini juga faktor risiko. Terus kemudian menikah atau melakukan hubungan seks sebelum usia 17 tahun itu, ini ada yang berisiko terkena leher rahim ya, kanker leher rahim. Nah, terus deteksi dininya itu dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan, ada IVA test ataupun pap smear. Tapi untuk IVA test ini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah IVA test ini lebih murah, lebih sederhana diperiksanya, dan hasilnya lebih cepat keluar. Kalau untuk pap smear, dia ini kan karena kita nggak ada labnya ya, jadi kita kirim keluar, jadi hasilnya itu sekitar 1 minggu, dan itu pun berbayar. Kalau IVA test di sini gratis. Itu ya Bu. Setelah dapat penjelasan ini, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan IVA test? Ya, nanti aja. Ya. Kalau lagi mens ya, saat ini lagi mens ya. Oh ya udah, kalau kayak gitu saya menjelaskan tentang ininya ya, sekedar tahu ya. Untuk langkah-langkah IVA test, yaitu posisinya nanti seperti ini ya, terlentang. Terus nanti Ibu
sebelum naik tempat tidur biasanya disarankan untuk pipis dulu ya, terus setelah itu naik tempat tidur, terus posisinya seperti mau lahiran ya Bu ya, kayak gini ya. Nah terus dimasukin alat seperti ini, namanya alat ukur bebek untuk melihat leher rahimnya dulu. Nah seperti itu, setelah leher rahimnya terlihat, baru nanti kita oleskan dengan kapas yang dicelupkan sama asam cuka gitu. Setelah itu ditunggu hasilnya selama 1 menit, biasanya udah langsung kelihatan. Diolesin, terus tunggu sebentar 1 menit, langsung kelihatan hasilnya. Kalau misalnya positif, biasanya ada bercak putih di mulut rahimnya gitu. Ya, kalau negatif biasanya nggak ada apa-apa, tandanya apa nggak ada. Ya, terus gimana nih hasilnya kalau misalnya negatif? Kalau negatif, kalau misalnya nggak ada perubahan apa-apa, hasilnya ya udah berarti aman. Terus harus diperiksakannya lagi, biasanya 1 tahun kemudian. Tapi kalau misalnya positif, nah kalau misalnya positif biasanya kita menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit ya, biasanya untuk pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear, setelah itu paling kita cryoterapi. Kita lakukan cryoterapi biasanya di rumah sakit, kebetulan di sini lagi kita nggak ada alatnya untuk cryo ya. Nah, cryo itu prosesnya itu seperti ini ya, kurang lebih ini alatnya seperti ini, posisinya sama kayak gini. Jelasin dulu ya, prosesnya menggunakan alat cryo yang akan ditempelkan pada leher rahim ibu dan membentuk bola es yang akan mencair dan merontokkan bagian yang bermasalah. Memang rasanya agak sedikit nggak nyaman, tapi ini hanya berlangsung cuma beberapa saat, 1-2 menit. Gitu. Jadi ini dibekuin leher rahimnya untuk merontokkan jaringan yang bermasalah. Gitu. Ya, terus hal-hal yang perlu diperhatikan setelah cryo, pengobatan cryo ya, biasanya ini hindari penggunaan atau mengoleskan obat vagina ya, terus kemudian cek berkala selama 6 bulan ya, selama 6 bulan tuh cek lagi. Terus juga demam, kalau misalnya ada demam, keluhannya langsung datang ke petugas. Terus perutnya sakit, terus juga disarankan tidak melakukan hubungan seks dulu selama kurang lebih 1 minggu. Sama dokternya gitu ya. Untuk langkah di sini Ibu ada pertanyaan? Sudah paham, sudah jelas semua ya. Oke. Jadi gimana tadi saya evaluasi ulang ya untuk pencegahan kanker payudaranya itu dilakukan apa Bu? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan sadari. Ya, sadari ya. Seperti ini ya. Dilakukannya setelah kapan? Setelah seminggu setelah datang bulan. Ya. Terus kalau misalnya saat apa Ibu harus ke rumah sakit? Kalau pemeriksaan payudara ditemukan apa? Benjolan. Oke. Nah, terus untuk pemeriksaan kanker leher rahimnya dilakukan apa Bu? Tes IPA. Tes IPA ya. Kalau misalnya positif segera ke rumah sakit untuk periksa. Oke, senang dengan Ibu ya. Demikian konseling dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video konseling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.